Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nazifa Zulfa dari Prodi PGMI Unit 3 semester 5. Saya akan menjelaskan tentang memahami kandungan surah Al-Kafirun. Di sini sudah terdapat surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terjemah surah Al-Kafirun. 1. Katakanlah hai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4. Dan aku tidak beribadah seperti ibadah kamu. 5. Dan kamu tidak beribadah seperti ibadahku. 6. Bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Janganlah sok, minta terus. Minta mana dikasih lah. Kau jangan beli ke mana cara minta. Tadi udah Kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun diambil pada ayat pertama surah ini. Surah ini adalah surah pembebasan dari orang beriman dari perbuatan orang-orang musyrik, dan surah memerintahkan orang beriman untuk membebaskan diri dari perbuatan orang-orang kafir. Katakanlah hai orang-orang kafir, itu mencakup seluruh kebodohan seluruh orang-orang Quraisy. Ada yang menyebutkan karena kebodohan mereka mengajak Rasulullah untuk beribadah selama setahun, sedangkan mereka menyembah Tuhan Muhammad selama setahun pula. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini. Dalam surah ini Allah memerintahkan Rasulnya untuk membebaskan diri dari agama mereka secara menyeluruh. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yaitu berupa patung-patung dan berhala-berhala. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya yaitu Allah yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu. Kata ma apa di sini berarti man siapa. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya yaitu Nabi Muhammad SAW tidak akan mengikut sembahan mereka orang kafir, melainkan akan tetap menyembah Allah dengan cara yang Allah cintai dan ridhoi. Oleh karena itu pula Allah berfirman, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Islam menjunjung tinggi perbedaan di mana masing-masing saling menghargai perbedaan dan menyilakan masing-masing untuk beribadah sesuai keyakinan. Islam lebih lanjut memerintahkan untuk membangun kehidupan masyarakat dengan saling toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun tanpa memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Namun Islam juga menekankan untuk beribadah dengan ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Dengan kata lain, surah Al-Kafirun menegaskan adanya toleransi sosial keagamaan dalam masyarakat yang harus disikapi, dan sikap toleransi sosial keagamaan. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Dalam hal ini, menurut Manna Khalil Al-Qotan, bahwa fakta sejarah menunjukkan turunnya ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam, yaitu 1. Turunnya didahului oleh suatu sebab. 2. Turunnya karena didahului oleh suatu sebab. Sebab turun ini apabila melihat dari riwayat At-Tarbani dan Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Mereka juga menawarkan agar beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau hendaki. Lalu mereka mengatakan kepada beliau, inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki Tuhan-Tuhan kami dan menjelek-jelekannya, atau sembahlah Tuhan kami selama setahun. Nabi pun menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Robku. Ayat ini adalah Quran Surah Al-Kafirun, ayat 1-6, turun berkenaan dengan peristiwa ini sebagai perintah menolak tawaran orang kafir. Pokok-pokok ajaran dalam Surah Al-Kafirun. 1. Pernyataan dan penegasan bahwa tidak bisa berkompromi dalam hal ibadah seperti permintaan orang kafir terhadap umat Islam mengajak untuk menyembah apa yang mereka sembah. 2. Ajakan toleransi dalam hal penghormatan atas keyakinan beragama dan kepercayaan yang berbeda. 3. Relasi hubungan antar pemeluk agama. 4. Eksistensi agama dan keyakinan beragama. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku, sehingga dengan demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik. Terakhir, pertanggungjawaban atas perilaku peribadatan masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baukan.
Hukum mat pada surah Al-Kafirun. Yang pertama mat tabi'i. Ma karena mim fathah bertemu dengan alif dibaca panjang selama 2 harakat. Budun karena huruf waw sukun didahului oleh huruf harakat dhammah yaitu dal membaca panjang 2 harakat. Na karena nun fathah bertemu dengan alif membacanya panjang selama 2 harakat. A karena ain fathah bertemu dengan alif dipanjang selama 2 harakat. Yang kedua majaz munfasil. Ya ayyuha karena ya berharakat fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. La a'budun karena lam fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Wala antum karena lam fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Ma'abudu karena mim fathah bertemu alif dan diikuti hamzah di lain kata. Wala ana karena lam fathah bertemu dengan alif dan diikuti oleh hamzah di lain kata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.